Kembali lagi di channel ini. Bagi pecinta film bergenre aksi yang menegangkan, pasti sudah tidak asing lagi dengan Jason Statham. Aktor laga kenamaan asal Inggris ini kembali dengan film yang berjudul A Working Man. Ini rekomendasi banget guys. Film ini menceritakan seorang Levon Kate adalah seorang mantan anggota pasukan khusus yang kini bekerja sebagai pekerja konstruksi. Kehidupan tenangnya terganggu ketika ia harus menyelamatkan putri remaja bosnya yang diculik oleh jaringan perdagangan manusia oleh mafia Rusia. Dalam misinya, Levon mengungkap konspirasi korupsi yang melibatkan agen pemerintahan. Bagaimana kelanjutan review film kali ini? Sebelum gue lanjutin, jangan lupa dukung channel ini guys dengan cara subscribe, like, and komennya. Karena apa guys? Karena semua itu gratis dan gak dipungut biaya. Bahkan bikin gue semangat untuk nge-review film-film selanjutnya yang paling seru. Langsung saja kita review film kali ini. Film diawali dengan kita diperlihatkannya sosok seorang pria yang kekar yang bernama Levon Kate. Dia ini bekerja di sebuah proyek milik temannya yang bernama Garcia Family Construction. Dan tugas dari Levon ini adalah sebagai seorang mandor di tempat konstruksi tersebut. Namun suatu ketika di dalam proyek ada sekelompok mafia penagih hutang atau kita kenal di sini sebagai debt collector yang datang ke lokasi tersebut dan langsung membuat keributan dengan salah seorang pegawai di sana. Melihat kondisi tersebut membuat Levon tidak tinggal diam dong. Levon mencoba melerai, namun malah terjadi perlawanan dan berujung perkelahian. Akhirnya Levon pun berhasil memenangkan dan mengusir mafia tersebut. Pada siang harinya, Levon pergi menjemput putrinya yang bernama Meredith di rumah kakeknya. Karena kondisinya saat ini, Meredith adalah anak dari Levon tinggal bersama sang kakek, yang dimana karena istri dari Levon telah meninggal dunia. Karena kesibukan Levon, akhirnya hak asuh itu pun dimenangkan oleh sang kakek atau mertua dari Levon. Untuk merayakan hari ulang tahun sang putri, Levon pun mengajak putrinya ke sebuah resto sambil memberikan satu buah foto dari ibu kandungnya untuk dijadikan sebagai kenangan oleh putrinya. Siapa yang gak seneng sih guys? Kita kembali ke scene selanjutnya, scene di malam hari. Yang dimana scene kali ini putri dari sahabat Levon yang bernama Jenny sedang asik party di sebuah klub malam di tengah kota. Namun tanpa ia sadari, ada sekelompok mafia Rusia yang mengintainya dengan tujuan yang sangat jahat, yaitu akan dijadikan mucikari atau dipekerjakan di kelompok tersebut. Dan akhirnya dia pun berkenalan dengan seorang bartender bernama Johnny. Suatu ketika Jenny merasa mual dan ingin muntah karena kemungkinan efek dari kebanyakan minum alkohol. Lalu dia pergi ke toilet dan ditemani oleh seorang temannya. Namun saat baru saja keluar dari toilet, ada seorang pria kekar yang langsung membius Jenny dan membawanya dari belakang nightclub. Sontak saja ya, keesokan harinya kabar terdengar oleh orang tua Jenny bahwa Jenny menghilang di klub malam itu. Di sini pun, akhirnya orang tua Jenny meminta bantuan kepada Levon untuk menemukan anaknya. Karena ia tahu kemampuan Levon yang sesungguhnya, dan dia pun tahu bahwa Levon adalah salah satu mantan anggota tim khusus Angkatan Darat di Inggris. Untuk awalnya kali ini, Levon menolak permintaan tolong temannya, karena ia merasa ia sudah pensiun sejak istrinya meninggal dunia. Namun keadaan itu ia merasa kasihan melihat kondisi sahabatnya, yang pada akhirnya Levon pun berkata, "Aku akan membantumu dan aku berjanji akan membawa kembali Jenny pulang menemuimu." Mulailah Levon beraksi guys. Saat di malam hari, Levon mendatangi nightclub, tempat terakhir Jenny terdengar keberadaannya dan menghilang. Ia menyamar sebagai seorang pembeli narkoba, dan di salah satu pegawai bar yang bernama Johnny itu ia pun percaya dengan keberadaan Levon. Setelah mendapatkan cukup bukti, diam-diam Levon mengikuti Johnny sampai ke rumahnya dan menginterogasinya. Levon bertanya tentang keberadaan Jenny di mana kepada Johnny, namun Johnny tidak mau mengakuinya. Disinilah Levon mulai menyiksanya. Tanpa diduga, teman Johnny datang ke rumah tersebut dan terjadilah baku tembak antara Levon dan yang lainnya. Yang pada akhirnya Johnny dan kedua temannya pun tewas.
Setelah kejadian tersebut, Levon mengambil uang mereka dan mengintai keberadaan mereka dari jauh. Datanglah 3 orang mafia yang dipimpin oleh seorang pria tua dari kejauhan. Di sini, Levon kembali mendapatkan beberapa bukti, lalu dia mengikuti kemana perginya mobil yang dikendarai oleh si pria tua dan kedua bodyguardnya tersebut. Sampailah di sebuah rumah mewah di tengah hutan. Sesampainya ke rumah si pria tua kaya raya tadi yang ia ikuti, tanpa pikir panjang, Levon langsung memukul si pria tua dan menggali informasi tentang di mana keberadaan Jenny. Namun si pria tua hanya memberikan informasi sebuah nama, yaitu Dimi, seorang pemuda Rusia. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Levon langsung menenggelamkan si pria tua yang diikat di kursinya. Setelah kejadian itu, seluruh mafia Rusia merasa khawatir dengan ancaman yang Levon lakukan. Karena ini semua ulah dari Dimi, salah seorang mafia Rusia yang memiliki bisnis narkoba dan juga prostitusi online. Demi mendapatkan informasi yang lebih lanjut dan akurat, keesokan harinya Levon meminta bantuan informasi dari temannya yang bekerja di kepolisian tentang keberadaan sekelompok mafia Rusia di negara tersebut. Dan ia pun akhirnya mendapatkan informasi itu. Ia disuruh atau harus mendatangi sebuah bar klub motor dan berpura-pura sebagai seorang pembeli narkoba kelas kakap. Dan ternyata penyamarannya pun berhasil dan ia pun dihampiri oleh seorang kurir narkoba dan membawanya ke sebuah tempat di dalam bar tersebut. Namun di sana terjadi perkelahian karena Levon justru dicurigai sebagai anggota kepolisian. Setelah Levon berhasil mengalahkan dan meyakinkan mereka semua bahwa dia bukanlah anggota kepolisian, barulah mereka percaya. Lalu memberikan narkoba yang Levon inginkan hingga bisnis mereka pun berlanjut. Namun setelah Levon mendapatkan narkoba yang ia inginkan, justru ia selalu membuangnya ke sungai. Karena kita tahu, ini hanya sebagai teknik kamuflase untuk meyakinkan si korban, guys. Hingga keesokan harinya, si pria kulit hitam yang di dalam bar tersebut yang pernah memberikan narkoba kepada Levon mengabarkan kepada Levon bahwa ia akan membawa Levon menemui seseorang, yaitu bos besar dari pemilik narkoba tersebut. Setelah Levon menyetujui pertemuan tersebut, barulah Levon menyadari bahwa ia langsung berhadapan dengan Dimi, pria mafia Rusia yang selama ini ia cari, dalang dari penculikan Jenny. Hingga akhirnya di malam itu barulah Levon kembali beraksi. Ia secara diam-diam mengamati bar yang ia pernah datangi di malam itu demi mencari informasi lebih lanjut. Namun ternyata keberadaannya diketahui oleh seorang pegawai bar karena terlihat dari CCTV bar tersebut. Sontak saja para bapak-bapak geng motor mengejar Levon dan berusaha menangkapnya. Namun di sini Levon mencoba melarikan diri dari kejaran tersebut hingga masuk ke dalam hutan. Akan tetapi ternyata Levon tertangkap oleh anggota kepolisian setempat. Ternyata di sini guys, polisinya sama kayak di negeri Konoha kita guys, pura-pura baik, ternyata mafia juga doyan cuan. Di dalam perjalanannya saat Levon sudah ditangkap dan diborgol di dalam mobil, Levon kembali berulah guys. Ia justru melakukan perlawanan dari 2 orang mafia Rusia yang akan membunuhnya di malam itu. Tapi di dalam usahanya melarikan diri, Levon justru berhasil membunuh kedua penjaga berikut juga driver mobil tersebut, hingga mobil itu mengalami kecelakaan dan terjun ke dalam sungai. Setelah kejadian itu, seluruh pemimpin mafia Rusia berkumpul dan mencari tahu penyebab Levon membunuh beberapa orang anggotanya. Barulah mereka menyadari ini semua ulah dari Dimi. Dan para pemimpin mafia tersebut pun mendatangi Dimi di nightclubnya, lalu memberitahukan bahwa yang sedang berbisnis narkoba bersamanya adalah Levon, anggota tim khusus angkatan darat dari Inggris yang mencari keberadaan Jenny dan akan membunuh Dimi. Namun di sisi lain, ternyata keberadaan orang terdekat Levon pun terancam jiwanya. Mertua Levon didatangi oleh orang yang tidak dikenal siapa itu, lalu membakar rumahnya secara tiba-tiba.
Melihat kejadian itu, pada akhirnya Levon pun memutuskan untuk menitipkan putrinya di rumah sang sahabat demi keselamatan putri kesayangannya. Setelah itu, barulah Levon mempersiapkan diri dan berbagai senjata api pun dipersiapkan untuk keperluannya menghabisi para mafia Rusia tersebut, termasuk niat untuk membunuh Dimi dan membebaskan Jenny. Keesokan malamnya pun Levon beraksi. Levon diam-diam mendatangi tempat nightclub keberadaan Dimi dan satu persatu anggota penjaga atau security keamanan di nightclub tersebut pun dihabisi. Di sini, Levon mengancam Dimi akan membunuhnya apabila tidak memberitahukan keberadaan Jenny di mana. Ternyata setelah Dimi mengantarkan Levon tempat di mana lokasi Jenny berada, Levon pun langsung menembak Dimi dan membunuhnya. Namun ternyata kabar berita kematian Dimi langsung terdengar oleh pemimpin klub motor atau si orang negro yang pernah bertransaksi sama Levon soal narkoba pertama kali. Setelah itu, ia pun langsung mempersiapkan anak buahnya untuk menyerang Levon ke sarang mafia Rusia yang memang keberadaan Jenny di situ sudah disandra dan akan dihabisi oleh si pria botak ini. Ternyata 3 orang yang ada di dalam yang sedang menyekap Jenny, mereka tidak mengetahui kedatangan Levon. Dalam perjuangan Levon menghabisi seluruh para mafia di markas tersebut, tidak luput dari perlawanan si pria berkulit hitam berbadan kekar yang ada di nightclub. Ya, kita bisa melihat akhirnya Levon pun berhasil menghabisi nyawa si pria berkulit hitam ini. Meskipun si pria berkulit hitam ini adalah mantan angkatan darat. Selanjutnya Levon pun langsung menaiki lantai di atas gedung lalu menembak si pria botak yang akan membunuh Jenny. Berikut juga 2 orang anak buah dari mafia Rusia tersebut. Tanpa ampun Levon langsung mematahkan leher dari penjaga tersebut. Lalu selanjutnya dia langsung berusaha membebaskan Jenny. Namun ternyata usaha tersebut masih belum selesai. Sebagian para pemimpin Rusia tidak terima dengan kelakuan dari Levon dan langsung menyergapnya. 2 orang penembak jitu tersebut pun berhasil dihabisi nyawanya oleh Levon di markas mafia Rusia saat itu juga. Setelah melakukan pembantaian, akhirnya Levon dan Jenny pun pergi meninggalkan markas itu. Setelah itu Levon pun langsung menuju ke rumah sahabatnya, yaitu orang tua dari Jenny. Sesuai janjinya yang pernah ia katakan di awal film, ia akan membawa Jenny langsung ke hadapan orang tuanya. Melihat kejadian itu sesampainya di rumah, orang tua dari Jenny pun sangat berterima kasih kepada Levon. Ending cerita kali ini, setelah menyelesaikan tugasnya, dia pun kembali menjemput sang putri kesayangannya. Sekian dulu review film kali ini. Untuk kelanjutannya silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya.